kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kenalkan, nama saya Arif Salman Sutanto. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadila. Perkenalkan, nama saya Agit Yasrezafar. Perkenalkan, nama saya Denny Aprilian. Perkenalkan, nama saya Faiza Azbiah Fairunisa. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Salsabila. Perkenalkan, nama saya Rizka. Bab 1. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yang terbagi menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama adalah ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Dan yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Kedua, analisis peluang pasar. Ketiga, menentukan segmen pasar. Keempat, sumber informasi pasar. Kelima, uji coba menjual. Dan yang terakhir, keenam, studi kelayakan pasar. B. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan apa yang bisa diharapkan. Ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu 1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya diperlukan juga proyeksi kebutuhan keuangan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu C. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Lanjut ke materi kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya alam atau 6M sesuai berikut. Poin pertama, man atau manusia. Manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Lanjut ke poin ketiga, material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Lanjut ke poin keempat, mesin atau teknologi. Mesin atau mesin
memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu method. Method adalah metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Dan poin terakhir adalah market atau pasar. Pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang tersebut akan berhenti. Aspek penting yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut pendapat Prof. Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang yang melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Poin yang kedua adalah surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut juga dengan surat niaga. Poin C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. Secara umum, bukti transaksi perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. 1. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Poin D. Pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Berdasarkan standar akuntansi keuangan 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Neraca. 4. Laporan arus kas. Poin E. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apabila seseorang sudah memutuskan menjadi wirausaha, maka dia harus segera memikirkan tentang perancangan pemasaran produk yang akan dijual. Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Dengan demikian, pemasaran tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga harus memiliki nilai lebih bagi pelanggannya. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. Yang A, memahami seni menjual. Yang B, menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Yang kedua, biaya overhead. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga dapat ditentukan dengan 3 cara sebagai berikut. 1. Harga berdasarkan harga pasar. 2. Harga berdasarkan biaya. 3. Harga berdasarkan titik impas. Poin C. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk,
hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sebagai berikut. 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. Poin D. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi dengan konsumen yang akan membeli. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.